Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fattahil alim, alladhi arsyada wa istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa at-ta'lim, wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang ketiga ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Ramadan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Kedua kalinya, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan yang bermanfaat, manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain, itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa gemar, orang-orang yang senantiasa senang membaca Al-Quranul Karim. Ketahuilah saudara sekalian bahwa membaca Al-Quran merupakan jalan kita, jalan menuju syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat untuk mensyafaati, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, orang-orang yang senantiasa bergembira, senang, gemar membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Karena membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, Al-Quran itu akan datang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, kepada ahlul Quran. Inilah janji Rasulullah SAW kepada orang-orang yang senantiasa menjadi ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudara sekalian bahwa ada 2 bagian
jalan kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Pertama, dari jalan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Kemudian yang kedua, ketika kita senantiasa memberikan salawat, menghadiahkan salawat dan salam kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan seorang ulama, "Adimil salat 'alan nabi Muhammadin faqabuluha tamam bi ghairi taraddudin." A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat 'alan nabi Muhammadin illa salat 'alan nabi Muhammadin. Adil salat 'alan nabi Muhammadin. Senantiasa istiqamah, senantiasa terus menerus untuk menghadiahkan, untuk menghadurkan salawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya adalah orang-orang yang senantiasa memberikan salawat, mengaturkan salawat, menghadiahkan salawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri di hadapan kita untuk memberikan pertolongannya, untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa memperbanyak salawat pada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam keadaan bagaimanapun, selama kita menjaga kesopanan, selama kita berada di tempat yang suci, selama kita berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan, akan menerima selawat kita kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzul lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Mereka senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang hina dan kotor yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga lidahnya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang harinya. Bahkan sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjaga lidahnya dengan Al-Qur'anul Karim, dengan senantiasa memelihara lidahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan surga adalah yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang senantiasa membantu saudaranya ketika dalam keadaan kelaparan. Ketika saudaranya tidak dapat makan, ketika saudaranya membutuhkan pertolongan, dia senantiasa memberikan pertolongan, memberikan makan kepada orang yang senantiasa dalam keadaan lapar. Bahkan dalam bulan puasa ini adalah kesempatan kita untuk memberikan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan puasa untuk berbuka, sehingga ini memberikan manfaat kepada diri kita yang senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala
akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kemudian yang keempat adalah al-qa'imina fi syahr Ramadan. Orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berdiri untuk melaksanakan bulan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah salah satu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang-orang yang berpuasa akan diberikan kabar gembira dengan dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Subhanallah, tidak ada satupun orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemudian dia susah ketika datang waktu maghrib. Rata-rata kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, subhanallah, ketika datangnya maghrib, kesenangan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditandingi bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang kedua yaitu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Sehingga dengan motivasi ini, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan yang kamil, insan yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih ridhonya baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.